wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati sahibul bait, sahibul majlis, Ustadz Syarifuddin Al-Asmi, serta Abang Soleh, Abang Agus, semua pengurus Al-Mawaddah, baik kalangan remaja putri, remaja putra. Alhamdulillah, di malam ini luar biasa. Meskipun hujan gerimis, tetap aja orang-orang yang tergabung dalam majlis Al-Mawaddah kumpul. Amin ya Rabbal. Apalagi tadi udah dibacain Ratibul Haqqos, Ratibul Haddad, baca Yasin, baca Maulid, tausiah dan doa. Mudah-mudahan jadi berkah. Amin ya Rabbal. Cuma lain-lain jangan kebanyakan, bisa tepos pantat, betul nggak? Tapi insya Allah hajat sahibul bait Allah subhanahu wa ta'ala qabul. Amin ya Rabbal. Para hadirin, para jamaah majlis Al-Mawaddah yang saya hormati, banyak orang yang kagak mau ngaji lantaran alasannya adalah masih COVID, betul nggak? Jadi dengan alasan COVID banyak orang yang kagak mau ngaji. Bahkan banyak majlis-majlis di perumahan-perumahan belum mau buka. Padahal penting buat kita. Majlis taklim salah satu benteng dari iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benteng yang lain ada, masjid, musola juga benteng. Cuma terkadang yang ngisi aki-aki mulu. Kalau aki-aki kan ampek. Ya, jangankan didorong, didehemin juga aki-aki rubuh, betul nggak? Makanya yuk, alhamdulillah nih banyak remaja majlis taklim Al-Mawaddah masih banyak yang jomblo, betul nggak? Bang Agus jomblo, Bang Syarifuddin udah jomblo, tim Hadroh jomblo, Asep jomblo, ini banyak jomblo nih, jomblo. Mudah-mudahan pada dapat jodoh di sini, pada dapat jodoh neng ya. Iya, orang-orang baik. Allahumma ja'alna min akhlil khair wa mu'amalata min akhlil khair, ya kan, betul nggak? Kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal. Iya, ngapain coba? Iya, kalau kagak nikah, mau kawin, mau kawin nih jodohnya dari sini, nggak usah malu-malu. Ini orang-orang baik semuanya, insya Allah. Orang-orang yang baik di dunia insya Allah berkumpulnya sama orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal. Tapi lihat sekarang, banyak gak orang yang hantam Islam? Banyak gak? Banyak. Ada nyebut Islam arogan, betul gak? Ada yang nyebut Islam itu teroris, ada gak? Orang begitu biasanya kumpul juga sama orang-orang yang begitu, ya, betul gak nih? Nah, para hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan materi agama, ada sahabat nanya, ya Rasulullah, ayu Islamu khair? Ya Rasulullah, potongan orang Islam yang bagaimana sih yang paling bagus? Ya, orang Islam yang paling mulia tuh bagaimana? Maka Nabi cuma jawab, tut imut koham. Orang yang
mau berbagi dari harta yang ia miliki kepada orang yang paling butuh. Jadi orang Islam yang paling baik itu adalah orang yang mau berbagi ya, kepada orang yang paling membutuhkan. Itu Islam yang paling baik. Jadi menjadi muslim yang paling baik gampang, yaitu ia mau berbagi. Berapa banyaknya? Ya Allah udah sebutin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini agama nih. Ya. Allah Subhanahu wa taala nggak membebani sesuatu pun yang mana orang itu nggak mampu. Maka kata Nabi, gampang banget kata Nabi nih, ambil kesempatan nih. Yang pertama kata Rasulullah yang paling gampang nih, meskipun hanya sepotong kikil kambing, meskipun hanya sepotong kikil, bagi. Ya. Kalau itu nggak bisa, walau kana bi tamarin, meskipun hanya satu butir kurma. Ya, bahasa Indonesia sebutir, kalau saya nyebut sebiji. Ya. Sebiji kurma. Karena ini penting. Jangan sampai orang datang ke rumah kita, orang butuh, kita nggak kasih. Karena kata Rasulullah, ini ibadah yang kita nggak sadari nih. Afdhul ibadati ba'dal maktubati idkhalus sururi 'alal mu'minin. Ya. Ibadah yang utama setelah yang wajib adalah memberikan kegembiraan kepada siapa? Kepada orang mukmin. Tuh, kegembiraan. Jadi kalau orang yang dikasih kegembiraan itu juga bagian dari ibadah. Ya Allah, kasih kegembiraan. Ya. Orang tua kasih hal yang paling bahagia. Umpamanya orang tuanya umurnya udah 70 tahun. Pulang ngaji karena dapat nasihat dari saya, beli keripik. Wah, keripik dibeli. Kata emaknya yang nenek-nenek, lu matiin gua apa? Gua lu kasih keripik, gigi gua kagak ada. Ya kasih bolu lah, ya, kasih makan yang paling dia suka, yang paling dia Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah kedatangan tamu. Yang tamu ini membawa anak kecil, satu dituntun, satu digendong. Berarti kalau bahasa orang sini resel, nanti punya anak, baru lahir anaknya hamil lagi, kan gitu ya, saudara ya. Jadi ini resel nih, iya resel. Artinya ada orang ya kesundulan. Nah, kesundulan benar nggak? Anaknya baru gong-anggong, hamil lagi gitu. Jangan dibilang bapak nyambung-ambung ya. Ya ada begitu, apalagi orang Betawi anaknya banyak ya kan. Iya. Biasanya nih pakai angin ya kan, lepas angin hamil lagi, boleh nggak? Boleh. Ya habis hamil lahir pakai angin, habis hamil lepas angin hamil lagi, mau tapi nikah dulu ya neng ya. Mau nikah ini jangan jauh-jauh nyari sama orang mana. Ini juga jangan malu-malu, ambil ngapa sih? Oh, mau diambil orang bisa loh. Kalau gue mau tembak-tembakin. Iya, lo cewek malu-malu itu dia biasa. Kan temen-temen ngomong dah, nyesel gue. Para hadirin sekalian yang saya hormati. Lalu Aisyah ngasih satu biji kurma. Setelah dikasih, dibagi 3 sama ibunya nih. Dipotek-potek. Potekan pertama buat anak yang dituntun, potekan yang berikutnya buat anak yang digendong, potekan yang paling buncit buat ibunya. Anaknya makan, tinggal dikit ibunya baru nyuap, diambil sama anaknya. Maka Aisyah terkesima. Ya Allah, luar biasanya kasih sayang orang tua. Luar biasa ini nih kodrat dari ibu kita.
Ia rela nggak makan demi anaknya. Dia rela disakiti asal anaknya jangan disakiti. Ia rela dihina yang penting anaknya jangan dihina. Apalagi orang dulu kalau motong ayam kan pas sakit baru dipotong. Pahanya buat anaknya, dadanya buat anaknya. Paling orang tua makannya ceker. Betul nggak? Demi apa? Demi anak. Ngomong anaknya, ibu doyan banget ceker ya? Bukan, yang daging buat anak. Sementara ibu kita rela hanya makan ceker ayam. Maka ingat-ingat dah, berbuat baik kepada orang tua nih ya. Apalagi hari Jumat yang orang tuanya udah almarhum, datang kuburan orang tua. Kalau saya agak jauh, datang. Kata ulama-ulama dulu, ulama-ulama nih, kalau kita datang ke kuburan orang tua tuh, apalagi duduk di kepalanya nih, tuh orang tua itu ada depan kita tuh. Jadi orang tua nggak kemana-mana tuh, ada depan kita. Luar biasa ya. Maka agama ini, kalau kita punya orang tua, jalan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau sampai pun ia meninggal dunia, tetap kewajiban anak berbuat baik kepada orang tua. Caranya gimana caranya? Nabi ngasih tahu. Yang pertama adalah ini yang paling gampang nih, hormati juga teman-teman orang tua kita. Jadi orang tua kita punya teman, kita temenin tuh, kita nyambungin lagi tuh. Insya Allah bagian dari berbuat baik kepada orang tua kita yang meninggal. Kalau teman orang tua kita, kita baikin saja, kita dianggap telah berbuat baik kepada orang tua kita. Bagaimana saudara-saudaranya orang-orang tua kita? Dan dalam bahasa hadis, la tusallu illa bihima. Ya, yang tidak akan menyambung kecuali dengan adanya orang tua. Siapa? Mamang kita, encing kita, pade kita, bule kita, ya kan? Tuh kita sambungin lagi. Namanya berbuat baik kepada orang. Maka Rasulullah disampaikan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, ada seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, membawa 2 anak kecil perempuan. Maka Nabi katakan, wahai Aisyah, barang siapa yang punya 2 anak perempuan, kemudian anak itu disayangi, dididik dengan sebaik-baiknya sampai nikah, maka insya Allah kedua anaknya itu menjadi penebus orang tuanya, terbebas dari api neraka. Tuh nih, alhamdulillah nih ya, ibunya bisa didik anaknya jadi orang yang soleh. Yang penting dijaga neng ya kan? Kesuciannya hanya buat sang suami. Hati-hati bocah sekarang nih pacaran kayak orang main beli sepatu. Kau beli sepatu, lu kalau beli sepatu dipasangin dulu, disegengin dulu, dimasukin dulu. Beli jadi apa kagak? Beli jadi apa kagak? Belum tentu. Jangan, kalau ada pacar kita model begitu, berarti dia kurang baik. Kalau kurang baik, ngapain jadi pasangan kita? Cari yang ganteng neng, ya, nih cari yang cakep, cakep. Saya nyari bini yang cakep, jadi saya nggak mau. Kenapa? Karena lu bakal ketemu dia mulu 24 jam. Di depan rumah ketemu dia, di dapur ketemu dia, ruang tamu ketemu dia, sampai di kamar mandi ketemu dia. Coba kalau yang jelek, ruang tamu jelek, kamar jelek, depan jelek, belakang cari yang cakep. Betul nggak? Begitu. Iya, akhlak dipakai kata dia. Kata orang yang bertanya, Bib, ada orang wanita soleh, taat, beragama, tapi jelek, Bib. Tapi ini cakep, tapi nggak punya akhlak, Bib. Ya kan? Menurut Habib yang mana? Kata Habib, lu pilih yang jelek tapi
taat beragama. Begitu. Nih orang nggak mau Habib lah. Lah kok nggak mau? Kan saya ngaji sama Habib, saya paham agama, insya Allah ilmu saya yang dari Habib saya kasih kepada orang itu, wanita itu. Ya. Nanti insya Allah akhlaknya yang menjadi bagus. Jadi kalau saya ambil yang cakep meskipun akhlaknya kurang bagus, insya Allah dengan ilmu yang saya miliki ya rubah akhlaknya bagus, orangnya juga bagus. Tapi kalau jelek nih diapain susah. Orang giginya tonggos, dipakai lipstik dia nongol, dipakai jilbab dia nyungsang. Apa yang saya pakai itu dari kantong. Ya, ini ya. Sekarang gue. Nah, lalu kalau nggak bisa, walau kana bisyikkotim minat tamar, meskipun hanya sepotong dari gur sedekah, infak di majelis bahwa kita punya bawa air gitu. Kita punya makan, bawa makanan, jadi itu kan. Kita punya pisang goreng, bawa. Meskipun kata Rasulullah, walau kana bisyikkotim minat tamar, meskipun sepotong dari kurma. Kalau nggak bisa juga, meskipun hanya seteguk susu. Kalau nggak bisa, meskipun bisyikot walau bisyurbatin minal ma'in, meskipun engkau bersedekah hanya seteguk air. Itu. Kalau masih nggak bisa juga, maka kata Rasulullah biqasdil wajhi, dengan wajah yang berseri-seri, at-tabassum as-shadaqah, senyum itu sedekah. Ini penting nih. Jadi senyum mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Orang nggak bisa hidup sendiri. Senyum aja butuh orang apa enggak? Coba kamu senyum sendirian. Senyum sendirian. Meskipun saudara kok sendirian di jalanan. Nah, besok pagi sambil megang sapu. Tak orang ya, dewe. Tuh butuh orang. Nah, senyum as-shadaqah. Ya. Ada orang di masjid. Kalau kotak lewat dia senyum, kotak lewat dia senyum. Ada yang nanya, bang kok kalau kotak lewat abang senyum mulu, nggak sedekah, nggak naruh duit? Ya kata Pak Ustadz, senyum kan sedekah. Itu namanya orang gaglok. Apalagi hari Jumat nih, saya sedekah 20.000, saya niat mudah-mudahan ya saya sekeluarga nggak kena musibah. Tahu itu. Saya sedekah 10.000, mudah-mudahan saya ketemu jodoh yang baik. Begitu. Ya. Nih, walaupun main hadroh juga kalau udah jodohnya baik, insya Allah. Amin. Begitu. Cari ya bini yang bisa nyari duit. Artinya naruh duit di mana aja dia tahu. Nah, yang selanjutnya kalau itu nggak bisa, jaga dirimu, jangan mengganggu orang lain. Jaga diri kita, jangan ganggu orang lain, karena sesungguhnya sifat seperti itu membuat orang lain aman, dan itu adalah sifat dari orang muslim. Al muslimu man salima min lisanih wa yadihi. Yang disebut orang mukmin itu yang mana orang lain merasa aman dengan lisannya dan tangannya. Amin ya robbal. Mudah-mudahan yang kita kumpul di sini Allah berikan berkah. Allah sehatin badan kita. Apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabulin. Yang masih jomblo dapat jodoh yang baik. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Yang punya cita-cita Allah kabulkan cita-citanya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.